mudah-mudahan diri kita, keluarga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan besar harapan kita semua, kita yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dibangunkan di pagi hari oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya Allah Subhanahu wa taala ini sayang kepada orang tersebut. Jadi enggak semua orang itu diberikan kenikmatan seperti kita. Ya. Tidak semua orang itu diberi kenikmatan seperti kita bisa bangun di pagi hari. Ada orang yang bangun di pagi hari namun dia beraktivitas bukan aktivitas agama. Ya. Kalau kita lihat itu di negara-negara yang maju, pasti dia itu akan akan mengutamakan bangun sebelum subuh. Ya, ini kita nggak lihat agamanya nih, agamanya apa, terlepas dari agama. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kalau orang pengen diberkahi, kurang lebih mafhumnya itu, maka dia harus jaga itu waktu sebelum subuh. Ya, jadi kata ulama itu kalau orang mau diberkahi dunia dan akhirat, siogianya ada 4 waktu yang dia harus jaga. Ada 4 waktu. Yang pertama, waktu sebelum sholat subuh. Artinya di waktu-waktu tahajud itu. Ya. Makanya di dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Nisfahu awinkus minhu qalila. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Perintah untuk kita ini melaksanakan sholat tahajud, bangun di malam hari. Untuk apa? Untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Jadi ciri orang itu Pak, kalau merasa butuh sama Allah, dia akan senantiasa manis, lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hari ini kita nih kalau doa tuh ya, kita mungkin sholat panjang-panjang Pak ya. Sholat panjang, kita bisa beberapa rakaat, puluhan rakaat kita bisa sholat sunnah. Berzikir, wirid kita bisa ribuan ya. Tapi ketika doa tuh, doa kita simple sekali. Doa kita simple sekali. Bahkan doa yang paling berkesan itu justru doa dengan bahasa kita sendiri. Ya. Doanya nggak usah pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Arab yang nggak tahu, pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Ketika kita doa ini kita sedang mengadukan seluruh masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang ada dalam pikiran kita itu masalah-masalah kita itu hanya masalah dunia saja. Ya. Bagaimana biar anaknya pendidikannya ini tinggi, ya. Nanti di kerjaannya kan kalau PNS ya Pak tergantung ya, S1 atau S2 ya kan. Nanti pensiunannya naik, ya, TKD-nya naik, apanya itu naik semua kan gitu. Yang ada di otak kita tuh gituan aja, ya. Sehingga kita ketika hal dunia itu sudah ada dalam diri kita, oh iya anak saya udah kerja semua, udah jadi ini semua, sehingga dalam doa kita itu udah nggak lezat lagi, sebentar saja udah ya. Padahal seorang muslim, seorang manusia yang sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki surga ya.
yang bahkan mungkin kita sering dengar itu, Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi, ya, berdoa minta ampun 40 tahun belum Allah terima. Tapi beliau teringat ternyata dulu ketika di langit itu dia melihat di pintu arsy ada tulisan, yang tulisan itu bergandengan dengan nama Allah, yaitu siapa? Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau berdoa dengan wasilah nama Nabi baginda Muhammad SAW, maka apa yang terjadi? Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni daripada dosanya Nabi Adam. Nabi Adam itu dosanya itu dosa kecil, tapi dosa kecil bukan dosa kecil, maksudnya dosanya kelihatan dosa sepele gitu. Tapi dosa sepele dilakukan sama orang yang memiliki pangkat yang tinggi jadi bermasalah gitu, ya kan? Kayak kita lah, pejabat ngomong omongannya padahal sepele, tapi yang ngomong pejabat jadi ribut kan. Jangan cari mantu yang tukang bakso, wah jadi ribut gitu. Coba kalau saya yang bilang biasa aja kan gitu. Nah itu, jadi Nabi Adam berdoa dengan wasilah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala ampuni daripada dosa. Ketika itu Allah tanya, wahai Nabi Adam, kamu kenalkah dengan Muhammad? Enggak kenal. Ngelihat aja belum pernah, ya. Memang nur Muhammad sudah diciptakan, cahaya Nabi Muhammad sudah diciptakan. Beliau belum pernah, tapi beliau yakin bahwasannya ada nama yang bergandengan dengan namamu, pasti itu bukan makhluk sembarangan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi Adam, seandainya bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya engkau dan apa yang ada di muka bumi ini, para malaikat semuanya, yang ada semua di muka bumi, semua di langit 7 lapis langit 7 lapis bumi, semuanya niscaya tidak akan diciptakan. Jadi adanya kita ini karena ada skenario-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang biasanya orang-orang penting itu datangnya belakangan, Pak, ya. Orang-orang penting itu datangnya belakangan kan gitu. Ya, orang-orang penting itu biasa datangnya belakangan. Maka apa? Ini orang yang semulia seperti ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di malam hari, di riwayat dalam satu riwayat disebutkan sampai kakinya itu bengkak-bengkak gitu. Ya. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya. Maka istri beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, kenapa engkau berbuat seperti ini, ya? Sedangkan surga itu udah dijamin buat kamu. Kamu orang paling mulia. Mata qaddamat min dzambihi wa mata akharat, yang telah lalu dan yang akan datang semuanya itu udah diampuni sama Allah, dosa-dosa Nabi, ya. Tapi apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Itu seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau doa, ya, doanya masih doa sebentar, berarti ini alamat, ya, alamat ada yang rusak iman kita, dalam hati kita ini ada ya yang rusak. Maka insya Allah mudah-mudahan kita perbaiki, Pak, ya, terutama di waktu sebelum subuh. Nah, ini satu waktu. Kemudian ada 4 waktu yang harus dijaga, itu kata ulama. Kalau mau dunia dan akhirat kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu yang kedua yaitu waktu setelah sholat subuh. Ya, tadi sebelum subuh, sekarang setelah subuh. Setelah subuh sampai kapan? Sampai isyraq. Kata ulama isyraq itu ya 90 menit, ya, 90 menit setelah masuk daripada azan subuh. Jadi tadi azan subuh jam berapa? Sekarang jam 4 lewat berapa? 10 atau lewat 11 gitu kan. Hitung aja 90 menit setelah itu, ya. Karena nanti sebelum itu kalau waktu terbit matahari nanti sholat kita nggak boleh, termasuk waktu yang tahrim, yang diharamkan, ya. Kemarin sudah kita singgung, bahkan kalau sholat sunnah sebelum wudhu itu sholat sunnah tahiyatul wudhu, sholat sunnah syukur wudhu itu nggak boleh di waktu-waktu yang diharamkan, ya.
Maka dari waktu setelah subuh sampai waktu isyraq itu kita harus jaga juga. Maka bapak-bapak nih setiap hari apa ya? Setiap hari Sabtu di sini kan ada pengajian ya. Kalau bisa nih jangan hari Sabtu aja, di luar hari itu ya. Kalau kita memang tidak ada keperluan, kita jaga waktu ini. Di sini alhamdulillah ada rumah Quran ya Pak ya. Nah, ada yang ngaji kan gitu. Kita jaga sampai waktu isyraq. Kenapa? Karena ini waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di waktu ini pergantian daripada para malaikat. Malaikat bergantian. Dicatat kebaikan kita dan keburukan kita ini. Nah, maka di waktu setelah waktu subuh ini kita senantiasa berdoa, berzikir. Ya. Karena zikir itu apa? Bil asyi wal ibkar. Waktunya itu di mana? Di pagi hari dan di petang. Maka Nabi itu kalau istighfar dalam setiap harinya nggak pernah kurang. Dari berapa? Dari 70 sampai 100 itu Nabi. Maka kata ulama, kita untuk belajar nih, belajar agar hati kita ini senantiasa terjaga, senantiasa kita ingat Allah, minimal di waktu pagi hari kita membaca istighfar, berzikir, beristighfar kepada Allah berapa kali? 100 kali. Itu minimal. Kita ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Makanya kalau di beberapa tempat itu ada istighfarnya bukan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak itu aja. Ada yang ditambahin astaghfirullahaladzim li wali walidayya ya kan? Wali ashabil huquqil wajibati alayya wali asatidatina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, katanya buat saya dan juga buat kedua orang tua saya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, buat saudara-saudara saya juga, buat kerabat-kerabat kita. Wali asatidatina, buat guru-guru kita ya. Wali jami'il muslimin wal muslimat, untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Nah, kita jangan pelit Pak kalau doa tuh, jangan buat sendiri saja tapi doakan orang lain. Justru dengan kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan memberikan pengabulan dengan izin Allah. Yang dikabulkan duluan siapa? Nanti kita duluan. Kita doain orang gampang hidupnya, nanti Allah akan berikan kemudahan duluan kepada kita. Ini hendaknya kita jaga ya. Kenapa? Karena kesolehan kita ini nanti akan berkesan kepada siapa? Kepada anak-anak kita, keturunan kita ya. Makanya di dalam di dalam surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Khidir alaihi salam yang mendatangi satu kampung yang di situ ada rumah yang akan roboh ya kan. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk apa tuh? Untuk membenahi ataupun ngebenerin tuh rumah tuh, jangan sampai roboh. Kenapa? Karena di dalam rumah tersebut ada 2 anak yatim ya. Karena di dalam rumah tersebut ada 2 anak yatim, dan anak tersebut, 2 anak yatim tersebut di rumahnya ada kanzun, ada apa? Ada harta simpanan di situ. Di dalam tafsirnya disebutkan, ada yang bilang di dalamnya itu terdapat lembaran-lembaran yang tertuliskan ataupun yang tertulis di atasnya itu ilmu-ilmunya Allah ya. Yang tertulis di atasnya itu ilmu-ilmunya Allah. Ada yang bilang di dalamnya itu terdapat emas dan perak. Allah memerintahkan Nabiullah Khidir alaihissalam agar jangan sampai rumah ini rubuh, sehingga nanti anak ini kalau sudah besar dia bisa menikmati ya harta simpanan peninggalan daripada orang tuanya. Maka setelah diteliti ternyata apa? Ternyata anak ini
7 turunan ke atasnya termasuk daripada keturunan orang-orang yang soleh. Jadi bapak kalau mau punya anak yang soleh, yang taat sama agama, yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya, yang pertama kita harus memperbaiki diri kita dulu pak ya. Kita banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun. Bahkan ada seorang ulama yang dia itu sholatnya sampai ratusan rakaat. Setelah dia sholat, dia panggil anaknya, wahai anakku ya bunaya, wahai anakku, ta'al, katanya, datang kemari, sini katanya. Tidaklah aku sholat, kata beliau, kecuali karena engkau, katanya. Aneh anaknya, bingung, lah kok bapak sholat karena saya? Iya, aku ini nambah sholat sunnah saya tambah, sedekah saya tambah, puasa sunnah saya tambah. Kenapa? Untuk apa? Untuk kamu. Supaya apa? Supaya Allah menjaga kamu ya. Karena Imam Ibnu Munkadir beliau mengatakan, dengan sebab orang yang soleh, orang tua yang soleh, Allah akan menjaga keturunan orang tersebut, bahkan sampai 7 sampai 10 keturunan. Ada yang nanya, Ustadz, saya udah rajin ke masjid, saya udah rajin sedekah, saya sudah rajin duduk dalam majlis-majlis ilmu, tapi kok anak saya masih bandel aja Ustadz, katanya. Saya udah tua begini, udah pensiun, tapi anak saya sampai sekarang belum sadar-sadar. Terus kita beramal ya. Jangan suudzon sama Allah, husnudzon, prasangka baik sama Allah. Yakin kalau nanti pasti apa yang kita lakukan ini akan membuahkan hasil. Apa yang kita lakukan ini pasti akan membuahkan hasil. Yakin saja. Kok anak saya tambah rajin sholat malah tambah jauh. Lanjut sholat. Ciri kita ikhlas, istiqomah ya. Karena hidayah itu adanya di tangan Allah. Mungkin ketika kita sudah tiada, tiba-tiba dikubur, ketika kita disiksa sama Allah melalui malaikat, tiba-tiba malaikat berhenti menyiksa kita. Kita heran, kenapa malaikat berhenti? Oh, ternyata anak kita di dunia ini yang dulunya jauh dari masjid, yang dulunya bejat ya, yang dulunya ngelawan sama kita, dikasih tahu nggak pernah dengar, sepeninggalan kita ternyata dia bertaubat dan dia mulai membaca Al-Quran, bahkan dia menghafal Al-Quran. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat, wahai malaikat, hentikan siksamu untuk mayit itu, hentikan siksamu untuk orang itu. Kenapa? Kata Allah, aku malu kalamku dibaca oleh anaknya di dunia, sedangkan orang tuanya dikubur disiksa. Ini keberkahan daripada anak yang soleh. Maka waktu dari ba'da subuh ya, ba'da subuh sampai isyraq ini kita usahakan, kita jaga, kita buat di situ membaca yasin ya, membaca yasin di pagi hari, tadi istighfar, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selawat sekurang-kurangnya 100 Pak ya, selawat kurang-kurangnya sama Nabi itu 100. Kadang kita ini cinta, ngomongnya cinta sama Nabi, tapi ditanya sehari berapa kali selawat, cuma hari Jumat aja katanya ya kan. Berarti cintanya musiman gitu kan, cintanya musiman. Kalau cintanya musiman, bagaimana nanti kita menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ciri cinta kita kepada Rasul, kita perbanyak membaca sholawat. Kemudian juga kita banyak baca Al-Quran ya, baca Al-Quran. Sering kami sampaikan, Al-Quran itu mempunyai hak Pak. Berarti kalau hak Al-Quran itu kewajiban kita. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Haknya Al-Quran hendaknya dalam 1 tahun dihatamkan berapa kali? 2 kali ya. Kalau bapak-bapak hatam di bulan Ramadan 1 kali, berarti di luar bulan Ramadan sisa 11 bulan. Di 11 bulan itu harus hatam lagi satu kali, baru kita menunaikan hak Al-Quran. Dan Al-Quran itu prosesnya panjang.
Kita belajar membaca lafadznya dulu. Nanti lafadznya udah bisa, ya kan, udah lancar, belajar ilmu tajwidnya. Nanti tajwidnya udah bisa, belajar lagi. Kalau ada kesempatan belajar tentang tafsirnya lagi, ya. Panjang prosesnya, ya. Dan yang paling penting itu apa yang kita sudah tahu kita amalkan. Maka waktu di pagi hari ini kalau bisa kita ada target, dalam sehari ini kita membaca Al-Quran berapa, walaupun terbata-bata, ya. Ustaz, bacaan saya belum lancar katanya. Kan ada tuh one day one juz, ya, satu hari satu juz. Ada yang protes, bacaan saya nggak lancar Ustaz katanya. Ya nggak apa-apa, dosa nggak? Ya kalau Bapak niat belajar nggak dosa gitu. Yang jadi masalah kalau dia udah nggak lancar, dia nggak berguru, terus dia baca Quran terus, bisa dosa ini. Kenapa dosanya? Karena dia nggak mau belajar. Karena dalam hadis disebutkan barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, dengan terbata-bata, wa yataqa'u fi, kalau bahasa hadisnya itu yataqa'u itu apa? Artinya dia terbata-bata bacanya. Disuruh baca alham malah alham, ya, dibaca ha malah jadi ha, kan gitu. Disuruh ain malah dijadi hamzah, hamzah malah ain, ketuker-tuker, ya. Tapi orang yang seperti ini dia terus belajar, berguru. Nah, jadi belajar ini harus berguru, ya. Gurunya ada di sini, ada Ustadz Saiful, ada Ustadz Iqbal, ya, ada Ustadz-Ustadz yang lain. Kita belajar, ya, belajar. Dengan kita belajar, nanti bacaan kita masih terbata-bata, maka kata Nabi dia dapat 2 pahala. 1 pahala membaca Al-Quran, yang satu lagi pahala dia berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi syaratnya dia harus belajar. Gitu. Kalau dia baca sendiri aja nggak mau berguru, malu lah saya, ya. Kalau mau ngikutin malu mah kita nggak maju-maju, Pak, ya. Zaman sekarang kerja susah nih. Saya kalau ketemu anak di mana, di daerah saya, di masjid saya, kerja sekarang pada kontrak, udah mendingan bikin gerobak lu keliling aja kan gitu, jualan sosis, ya, laku, ya, Pak. Orang-orang yang perantauan itu kan masya Allah, ya, jualan batagor. Ada tuh orang Walang tuh, dulu masih dipikul, sekarang udah punya 3 gerobak, kan gitu. Di Jakartanya kayak orang biasa, tapi di kampungnya dia miliarder, ya, mantep tuh gitu. Kalau kita ngikutin malu, apalagi urusan agama kita ngikutin malu, wah, kita akan menyesal nanti di akhirat. Maka mumpung Allah kasih waktu itu, maka kemudian waktu yang selanjutnya yang harus kita jaga agar dunia kita dan akhirat kita diberkahi Allah, yaitu waktu sebelum sholat maghrib ataupun waktu menjelang maghrib, ya, pada asar itu. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu kalau di Jakarta habis menjelang maghrib tuh kira-kira pada ngapain orang, Pak? Pada sibuk di jalan, ya. Ada yang kejebak macet, ya. Ada yang pinter dia, daripada gua nanti nggak sholat maghrib, mendingan pulang kantornya nanti aja dia, ya. Pulang kantornya sekalian, nunggu maghrib isya, habis isya udah agak longgar baru pulang. Kadang nyampenya sama aja tuh, Pak, ya, dengan kejebak macet. Kalau kita macet, habis itu fokusnya ke depan, nggak belok kanan belok kiri, ya udah masuk neraka gitu, ya nggak. Artinya nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, kan gitu, ya. Kadang kan kita masya Allah kalau urusan dunia itu kayak dikejar, kan gitu. Tapi kalau untuk agama, untuk akhirat itu kayaknya kita lupa. Kenapa? Karena memang akhirat itu belum kita jalani, akhirat belum kita jalani. Kita ini sedang bermimpi sekarang, belum terbangun. Nah, maka waktu di sebelum sholat maghrib, ya, waktu di akhir daripada asar itu kita jaga. Di situ kalau kita misalnya dalam perjalanan, ya, maka hati kita ini kita jaga. Usahakan kita punya wudhu, ya. Kemarin sudah kita bahas itu tentang masalah bagaimana kita hendaknya senantiasa menjaga daripada wudhu, dawamul wudhu. Orang yang senantiasa memiliki wudhu ini sangat penting, Pak, ya.
Maka di motor ataupun kita naik mobil, naik angkot, naik busway dan sebagainya, di waktu tersebut kita harus ingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini kan di mana saja bisa, ya enggak? Zikir di mana saja bisa, ya. Zikir di mana saja bisa. Bahkan di kasur yang empuk pun kita bisa berzikir. Di dalam WC kita boleh berzikir enggak? Ya harus berzikir. Tapi jangan dilafatkan, jangan subhanallah subhanallah di WC. Setan seneng ya, semuanya harus ada ilmunya. Ini kembali lagi, kalau kita nggak belajar ilmu ya nanti kata Ustadz di mana saja berzikir. Lidah kita nih harus senantiasa basah dengan zikrullah ya. Sampai di WC juga subhanallah istighfar terus, ya kan? Salah. Istighfarnya dalam hati ya. Jangan kalau di WC itu jangan lama-lama Pak ya. Adabnya di WC itu, di toilet itu jangan lama-lama. Bahkan kalau kita lihat YouTube ya, ada yang bikin konten gitu, saya mau mencari ini dulu lah. Mencari apa? Kalau bahasa kita mah ilham ya, mencari ide-ide, mencari idenya di WC gitu. Emang dibantu sama setan kan gitu. Kadang Bapak punya masalah nih, ataupun mau ngerjain apa gitu, Bapak datang ke WC ya kan, pas di WC lagi buang air kecil, buang air besar, biasa tuh otak sambil jalan tuh, oh ya nanti habis ini saya mau inilah ini. Maka kata Nabi, jangan kita memutuskan satu perkara di dalam kamar mandi ataupun di dalam toilet WC, jangan. Di WC itu cepat-cepat ya, di WC cepat-cepat tunaikan hajat kita, dan baru kita perhatikan betul istinja kita nih harus kita perhatikan. Karena kadang orang ini sepele sama istinja ya, buang air kecil itu kadang orang sembarangan ya. Kata dia nggak haram kok buang air kecil berdiri, iya nggak haram ya, tapi makruh hukumnya, makruh ya. Nabi itu kalau kita baca di hadis-hadis kurang lebih hanya 1 kali aja, 1 atau 2 kali gitu, yang salah satunya itu beralasan Nabi itu ketika itu ingin buang air kecil karena apa namanya, di tempat itu kalau beliau duduk maka akan nyepret, akan kembali lagi kotorannya ke beliau, sehingga beliau berdiri gitu. Ada lagi 1 lagi ketika itu sedang sakit, kalau nggak salah sakit punggungnya, sehingga beliau buang air kecilnya berdiri. Udah, sisanya beliau duduk ya. Makanya kalau ada masjid-masjid ya kan, nyediain WC toiletnya yang duduknya cuma sedikit Pak ya. Ataupun WC-nya sekarang WC model bukan jongkok, WC apa? WC duduk itu. Kan ada yang WC ada jongkok, ada duduk ya. Yang duduk itu yang pantat kita duduk tuh ya. Nah, terus di depannya ininya udah nggak nyala nih, apa namanya, semprotannya udah nggak nyala. Terus itunya apa namanya, embernya di depan ya, itu gimana coba istinjanya tuh Pak? Masya Allah. Kadang di tempat segitu besarnya kayak di Monas ataupun di lapangan Banteng, tempat WC-nya kecil ya, antri, Masya Allah. Padahal kata Nabi banyak orang disiksa di alam kubur tuh karena apa? Karena dia menyepelekan dalam masalah istinja. Istinja itu apa? Bersuci dari hadas kecil. Nah ini bahaya. Maka kita jaga nih Pak, kembali lagi di waktu sebelum maghrib ini kita jaga, terutama di waktu di hari Jumat ya. Kata Nabi ada 1 waktu yang di situ doa-doa kita akan dikabulkan di hari Jumat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya. Cuman kalau kita lihat dari kebanyakan hadis, waktunya yang paling istilahnya paling diharapkan itu ada 2 waktu. Yang pertama ketika antara 1 khutbah dan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu kalau khotib lagi duduk tuh Pak ya, antara khutbah pertama dan kedua tuh jangan diem kita ya kan. Kadang di beberapa masjid ada yang baca sholawat, kadang ada yang nggak baca sholawat. Tapi kita itu harus tahu di situ waktu mustajab ya. Kita baca, angkat tangan kita. Kalau Bapak doa yang nggak angkat tangan, yang monggo nggak usah angkat tangan gitu kan. Kita doa di situ apa yang menjadi keperluan kita, itu waktunya sempit sekali tuh, singkat. Kemudian 1 waktu lagi yaitu setelah waktu asar. Maka itu waktu yang sangat diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat.
Kemudian waktu yang terakhir yaitu waktu yang harus kita jaga agar dunia dan akhirat kita ini diberkahi, yaitu waktu setelah maghrib. Ya, setelah maghrib sampai isya. Gampang ngapal ya Pak. Sebelum subuh ya kan sampai subuh, setelah subuh sampai isyraq, kemudian sebelum maghrib ya sampai maghrib, habis maghrib sampai isya. Itu kalau bapak-bapak nggak ada kesibukan jangan pulang Pak ya. Itikaf di masjid ya. Kapan lagi kita nih mau tinggal di rumah Allah ini ya? Kalau di rumah kita itu nggak ada jaminannya ya, nggak ada jaminannya. Kalau masjid ini udah ada nasnya memang dari Nabi ya. Sebaik-baiknya apa? Rumah yang apa namanya? Sebaik-baik tempat di muka bumi ini apa? Masjid. Dan seburuk-buruknya tempat di muka bumi ini apa Pak? Pasar itu. Kenapa pasar banyak orang tipu sana tipu sini ya? Kalau masjid ini tempatnya ibadah. Ini salah satu cabang daripada rumahnya Allah di muka bumi ini. Maka masjid ini harus dijaga. Mumpung coronanya belum datang lagi Pak. Nanti kalau masjidnya ditutup ribut kita, giliran masjidnya dibuka ya kan nggak diisi kan gitu, repot juga nih. Umat manusia ini repot seperti itu. Maka ba'da maghrib sampai isya nih kalau kita nggak ada kesibukan di rumah, sudah kita jaga waktu ini. Ngapain? Baca Al-Quran. Apa perintahnya? Antara maghrib dan isya ya. Ada ulama yang nyuruh kita itu baca yasinnya berapa kali? 2 kali Pak ya. Baca yasinnya 2 kali, habis subuh sama habis maghrib ya. Bacanya habis subuh dan habis maghrib. Habis maghrib, antara maghrib dan isya apa yang kita baca? Yang kita baca salah satunya yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk 30 ayat. Sama surat As-Sajadah ya, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Sajadah. Di sini kalau hari Jumat masih sujud ini masih baca surat Alif Lam Mim Ustaz Saiful? Udah enggak lagi. Udah enggak ada sujud ini lagi, sujud tilawah ya. Sujud ya. Nah, itu di antara maghrib dan isya itu salah satunya beberapa surat yang harus kita baca, di antaranya surat Yasin, surat Al-Mulk, surat As-Sajadah itu kita baca ya. Ya. Dan kita niat setiap masuk masjid ini untuk i'tikaf. Karena zaman ini sekarang sudah zaman fitnah, Pak. Ya. Fitnah, zaman ini zaman fitnah. Fitnah apa? Fitnah kekuasaan, ya, fitnah kepemimpinan, ya, fitnah harta, fitnah semuanya. Fitnah syahwat gitu. Mata ini kalau nggak dijaga bahaya juga, Pak, ya. Mata kita kalau nggak dijaga ini bahaya. Kenapa? Karena banyak di sana itu orang-orang yang membuka daripada auratnya. Kalau kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sering melihat seperti itu, maka nanti kelezatan kita dalam beribadah Allah Subhanahu wa taala cabut. Makanya tanda-tanda akhir zaman itu apa? Masjidnya besar-besar ya, yang sholatnya kosong, ada juga yang sholatnya rame tapi kagak ada yang khusyuk. Salah satunya kekhusyuan dalam sholat yang akan pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satunya yaitu apa? Yang akan dicabut pertama kali di akhir zaman yaitu kekhusyuan di dalam sholat. Itu yang pertama kali dicabut. Maka untuk mendapatkan kekhusyuan bagaimana? Kita belajar, harus tahu ilmunya sholat. Sebelum ilmunya sholat ada lagi ilmunya wudu, ya enggak? Wudu bagaimana wudu yang betul, itu kita harus belajar. Fardunya wudu ada berapa ya? Menurut Imam Syafi'i ada 6 rukunnya wudu, ya kan? Kalau Imam Hanafi ada berapa rukunnya wudu? Ada 4 ya. Kalau Imam Malik ada berapa? Ada 7 ya kan? Kalau Imam Syafi'i niat dulu ya enggak nih? Niat ayatnya sama, ulama itu seperti itu, Pak ya. Ulama itu seperti itu. Niatnya apa namanya? Satu ayat ya, dalilnya sama-sama surat Al-Maidah ayat 6, tapi dari satu ayat itu istidlalnya, cara pengambilan dalilnya itu beda-beda ya. Ayatnya satu ayat tuh ya kan,
kalimatnya sama tapi memahaminya berbeda, sehingga Imam Syafi'i berijtihad rukunnya wudu ada 6, Imam Malik rukunnya wudu ada 7, Imam Hanafi ada 4 ya. Imam Ahmad bin Hambal ada beberapa yang sepakat satu mazhab itu emang seperti itu, ada lagi beberapa rukun yang mereka sebagian tidak sepakat, yang sebagian mengatakan seperti ini, yang sebagian mengatakan seperti ini. Nah itu, maka kita harus pelajari daripada ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya nanti akan datang yang namanya kekhusyuan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan, berikan kekuatan untuk bisa menjaga 4 waktu yang tadi telah diuraikan. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa ansurna wa la tansur 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.